Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Febrianti dengan NPM 24081080101091. Saya berasal dari program studi statistika Universitas Syahfala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program kalkulator statistika mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester. Nah, program ini merupakan aplikasi kalkulator statistika yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dimana melibatkan konsep dasar pemrograman seperti penggunaan variabel, input dari pengguna, pengkondisian if, elif, dan else, serta log untuk melakukan perhitungan statistik yang digunakan dalam analisis data. Saja kesingkatnya, pertama-tama kita bikin sebuah kelas dengan nama kalkulator statistik Poppy. Nama ini bebas ya, bisa disesuaikan dengan aktivitas. Di sini saya memakai nama Poppy sebagai identitas unik kalkulator saya. Nah, selanjutnya kita membuat konstruktor init. Nah, di bagian ini nanti otomatis dijalankan saat objek dibuat. Di dalamnya saya inisiasi dengan atribut dataset sebagai dictionary kosong dengan tanda dengan huruf awal yang akan dipakai untuk menyimpan banyak data berdasarkan nama dataset. Selanjutnya saya membuat dataset. Nah, di sini yang gunanya nanti untuk menambahkan dataset baru yang saya membuat parameternya yaitu bernama Amanda. Nah, yaitu nama dataset saya. Di sini kita akan mengecek program dulu apakah datasetnya sudah ada. Jika sudah ada, dia tidak akan menerima dataset yang sama. Selanjutnya di sini kita juga akan mengecek apakah belum ada. Nah, jika belum ada, dia otomatis akan masuk ke dalam dictionary data tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghapus dataset. Nah, sesuai namanya, fungsi ini buat menghapus dataset tertentu dari dictionary sebelumnya. Kalau nama dataset ditemukan yang kita masukkan itu cocok dari dataset yang kita masukkan sebelumnya, maka ia akan langsung dihapus menggunakan del ini. Nah, tapi jika tidak ada, nah dia akan memberi pesan bahwa datasetnya tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan menambah data. Fungsinya buat menambahkan list data ke dalam dataset yang sudah ada yang kita buat sebelumnya tadi. Nah, pertama kita cek dulu apakah nama dataset Amanda tersebut sudah ada. Nah, kalau ada, maka akan kita tambahkan data baru ke list tersebut dengan operasi penjumlahan list di sini. Nah, kalau tidak ditemukan, dia akan mengeluarkan output seperti ini, data tidak ditemukan. Nah, kalau datanya berhasil ditambahkan, nah maka ia akan mengeluarkan output seperti ini. Data udah dimasukkan ke data yang kita masukin tadi. Kemudian di sini kita menghitung ukuran pemusatan, yaitu rata-rata dan median dari dataset yang telah kita masukkan sebelumnya tadi. Nah, di sini kita akan cek apakah data yang kita masukkan itu ada dalam dictionary sebelumnya. Nah, kalau tidak ada, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya, di sini kita ambil datanya dan simpan ke variabel data. Untuk menghitung rata-rata, kita tinggal menjumlahkan seluruh data dengan kita membuat sintaknya seperti ini dan membagi banyaknya data, itu len data. Nah, setelah itu, untuk menghitung median, kita harus urutkan dulu pakai data short ini. Nah, kemudian kita hitung panjangnya. Kalau datanya genap, median diambil dari data 2 nilai tengah. Nah, tapi kalau datanya ganjil, cukup ambil nilai tengahnya saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat model regresi. Nah, di sini saya menggunakan parameter Amanda X dan Amanda Y yang mewakili kedua dataset tersebut, di mana X di sini sebagai variabel independen dan Y di sini adalah sebagai variabel dependennya. Dan di sini kita akan mengecek apakah datanya sudah dibuat atau belum, apakah datanya masih kosong, apakah kedua data yang berbeda seperti yang sebelumnya tadi. Nah, langsung saja di sini kita menyimpan nilai dari dataset ke dalam variabel X dan Y, dan N menyimpan jumlah data yang digunakan. Selanjutnya, kita hitung rata-rata dari X dan Y yang nantinya dibutuhkan dalam perhitungan slope dan intercept. Di mana slope itu adalah nilai A-nya dan intercept adalah di mana slope itu adalah nilai B-nya dan intercept adalah nilai A-nya. Di sini kita akan membuat pembilang
dari rumus log B. Setiap elemen dari X dikurangi rata-ratanya dikalikan dengan selisih elemen Y terhadap rata-rata. Nah, kemudian hasilnya dijumlahkan nantinya. Kemudian kita membuat penyebut B dari slot ini. Nah, sama seperti varian, yaitu selisih X dengan rata-rata lalu dikuadratkan dengan jumlahnya. Selanjutnya, di sini ada slot atau kemiringan garis. Jika penyebut 0, artinya semua nilai X sama. Nah, slot akan dianggap 0 agar program tidak error. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung R-square-nya. Nah, di mana di sini saya menggunakan Amanda X ini sebagai variabel independen dan Amanda Y ini sebagai variabel dependennya. Nah, kita di sini sama seperti sebelumnya, kita akan mengecek satu persatu dulu apakah data yang sudah ada, apakah masih kosong, apakah berbeda gitu. Kemudian di sini kita akan membuat nilai X, Y dan panjang datanya. Nah, di sini rata-rata dari Y sama dengan jumlah datanya ini dibagi banyak data. Nah, kemudian di sini akan mengeluarkan intercept. Ini kita peroleh dari sudah ada sebelumnya kita buat tadi pada bagian membuat model regresi. Nah, fungsi ini akan mengembalikan dua parameter penting, yaitu intercept A itu titik potong garis dengan sumbu Y, kemudian slot B kemiringan garis regresi. Nah, model regresi ini akan digunakan untuk menghitung prediksi nilai Y dan nilai X. Selanjutnya di sini ada SSR. Nah, SSR ini adalah variasi yang dijelaskan oleh model. Nah, ini menggambarkan beberapa baik model regresi. Kita bisa jelaskan perbedaan dalam data Y dibandingkan dengan rata-rata. Nah, untuk setiap nilai X di sini kita menghitung nilai prediksi Y menggunakan model, lalu menghitung seberapa jauh nilai prediksi tersebut dari data rata-rata Y. Hasilnya akan kuadrat dengan jumlahnya dalam data Y. Nah, ini adalah ukuran seberapa banyak data Y tersebar atau bervariasi dari data Y. Variasi ini akan menjadi dasar pembanding untuk melihat seberapa besar variasi yang bisa dijelaskan oleh model kita. Nah, selanjutnya di sini ada R-square. Nah, setelah kita mendapatkan SSR dan SST-nya, kita dapat menghitung R-square-nya dengan rumus yaitu R kuadrat sama dengan SSR ini dibagi dengan SST ini. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung ini semua, kita dapat mengeluarkan outputnya dengan sintaks seperti ini. Selanjutnya, sekarang kita akan beralih masuk ke dalam bagian utama program ini, yaitu fungsi main. Nah, fungsi ini adalah tempat utama di mana pengguna akan berinteraksi dengan kalkulator statistik berbasis command line interface. Nah, jadi pertama-tama kita buat objek kalkulator dari kalkulator dari kelas yang sebelumnya kita buat tadi, yaitu kalkulator statistik copy. Nah, objek ini adalah pusat yang akan memanggil semua fungsi yang kita buat sebelumnya, seperti menghitung korelasi, menghitung ukuran pemusatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan menampilkan menu utama di sini yang berisi pilihan yang bisa dipilih oleh pengguna. Ini adalah pilihan yang akan dijalankan fungsi-fungsinya yang ada dalam program ini, seperti membuat dataset, menghitung statistik, dan membuat model regresi. Nah, kita buat nih menggunakan while true, print, kemudian kita input ininya. Kita buat ini. Nah, dimana di sini kita akan membuat input nanti, dimana nanti pengguna nanti akan bisa memilih salah satu dari menu di sini dan kemudian akan menjalankan sintaknya. Nah, di sini jika pilihan sama dengan 0, pengguna memilih keluar. Nah, dan program ini selesai, kita menggunakan break. Dia akan otomatis berhenti sintaknya. Kemudian sini kita menggunakan try jika pilihan sama dengan 1. Nah, di sini memilih bagian 1 ya. Nah, di sini kita akan bagian 1 di sini kan membuat dataset kosong. Nah, dia akan memanggil data membuat dataset kosong sebelumnya. Nah, begitu juga dengan elif. Di sini kita menggunakan elif pilihan 2. Nah, dia akan di sini menghapus dataset. Nah, dia akan membaca yang sintak yang sebelumnya kita buat, yaitu menghapus dataset. Selanjutnya, begitu juga dengan pilihan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya hingga ke 9. Nah, di sini
di sini, jika kita memilih menu yang tidak ada dalam menu sebelumnya yang kita buat, dia akan menampilkan output seperti ini. Nah, waduh, nggak bisa diproses, yuk coba lagi dengan pilihan lain gitu. Nah, jika terjadi kesalahan, program akan menampilkan pesan yang sesuai sehingga pengguna bisa tahu apa yang salah dalam memperbaikinya. Selanjutnya, jika kita ingin menjalankan sintaknya, nah seperti ini. Misalnya kita memilih opsi 1. Nah, masukkan nama dataset, misalnya jam belajar. Nah, dataset jam belajar udah ada di sistem nih, sudah nyantol di sistem. Nah, misal kita buat juga dua data ya, karena nanti di bagian regresi korelasi itu akan membutuhkan 2 data. Bisa kita nambahkan nilai ujian. Nah, 2, 7, 1, 5, 3, 6, 8. Nah, data udah dimasukkan ke jam belajar, tinggal tunggu hasilnya. Nah, di sini kita akan memasukkan juga menambahkan data untuk yang variabel kedua, yaitu nilai ujian. Misalkan dengan koma, misal nih kita buat nilai ujiannya 68. Nah, sini datanya sudah masuk ya ke dalam dataset nilai ujian. Nah, kemudian jika kita ingin menghitung ukuran pemusatannya, kita tinggal memilih nomor 4. Nah, sini kita diminta untuk memasukkan dataset yang mana, misalnya jam belajar. Nah, dia akan mengeluarkan hasil seperti ini. Dataset jam belajar rata-ratanya adalah 4,5 dan mediannya adalah 4,5. Selanjutnya, jika kita ingin menghitung ukuran penyebaran, tinggal pilih nomor 5. Misalnya kita menghitung yang nilai ujian ya, nilai ujian. Nah, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Ada jangkauannya sama dengan 32, kuartil 1, 61,5, kuartil 3, 6,5, interkuartil ring yaitu 15, dan variannya 110,2857 dan seterusnya, dan standar deviasinya adalah 10,57 dan seterusnya itu. Selanjutnya ingin menampilkan summary statistiknya, yang klik nomor 6 itu. Nah, misalnya dari jam belajar ya. Nah, sini sudah ditampilkan summary-nya, yaitu dari jam belajar ini di sini ada pemusatannya rata-rata median, kemudian penyebarannya jangkauan, kuartil 1, kuartil 3, interkuartil ring, varian, dan standar deviasi. Selanjutnya kita memilih menu, ingin membuat korelasi personnya. Masukkan data yang pertama yaitu jam belajar, dan yang kedua yaitu nilai ujian. Nah, sini akan ditampilkan korelasi person antara kedua variabel tersebut. Ini antara jam belajar dan nilai ujian adalah 0,9829 dan seterusnya. Kemudian jika kita ingin menampilkan model regresinya, klik nomor 8. Variabel bebasnya X-nya itu jam belajar, dan Y-nya nilai ujian. Nah, ini akan menampilkan seperti ini. Nah, model regresinya itu Y sama dengan 49,54 ditambah 4,21X. Selanjutnya, jika ingin menampilkan menghitung koefisien determinasi atau R-square-nya, kita tinggal pilih nomor 9. Nah, sini kita akan masukkan variabel bebasnya itu jam belajar, dan variabel dependennya nilai ujian. Nah, di sini akan ditampilkan nilai R-square-nya yaitu 0,97 gitu. Dan setelah selesai semua kita jalankan, tinggal jika kita mau keluar memberhentikan sintak ini, bisa klik dengan nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.